Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazri dari kelas E semester 2 Sastra Inggris. Saya di sini akan mencoba menjelaskan kembali tentang definisi Al-Quran yang telah dijelaskan oleh M.I. Mud'at Ali yang dipublikasikan di YouTube tanggal 23 Februari 2020. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian Al-Quran, yaitu secara terminologi dan etimologi. Oke, yang pertama adalah pengertian Al-Quran secara etimologi, atau disebut juga bahasa. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar. Dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau suatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah Al-Quran, yaitu pada surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Baik, pengertian yang kedua adalah definisi secara terminologi atau istilah dalam Islam. Secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan bentuk yang dapat mengeluarkan petunjuk, yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Pembahasan yang kedua yaitu adalah Al-Quran dan sains. Oke, yang pertama adalah penciptaan manusia yang dikaitkan dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Waqiah ayat 57-59 yang artinya, kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami yang menciptakannya? Seperti itu. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tapi dari sebagian kecilnya. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. Menurut sains, janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah, sangat menempel. Manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Orang-orang yang hidup pada zaman kala Al-Quran diturunkan pasti mengetahui bahwa dasar kelahiran berhubungan dengan mani laki-laki yang
terpancar dalam sebuah hubungan. Fakta bahwa bayi lahir sesudah jangka waktu 9 bulan tentu saja merupakan peristiwa yang gamblang, jelas, dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi sedikit informasi yang dikutip di atas itu berada jauh di luar pengertian orang-orang yang hidup pada masa itu. Ini baru disahkan oleh ilmuwan pengetahuan pada abad ke-20. Nah, selanjutnya fungsi gunung. Gunung ada atau muncul karena sains, pendekatan kepada sains. Muncul karena tumbuh lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah menyelip ke atas, membentuk daratan tinggi dan gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, penyubur tanah, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antara lain, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Ada juga, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dalam Quran An-Naba ayat 6-7. Pendekatan lainnya, api di dasar laut. Fenomena api di dasar laut ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anton Zbagovich, dan Yuri Bogdanov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat Rona Clit, ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut di lepas pantai Miami. Mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan, tapi ini di lautan, yang memiliki suhu mencapai 231 derajat Celcius. Meskipun sangat panas, tapi tidak cukup untuk memanaskan seluruh air yang ada di atasnya. Begitu seluruh air yang ada di atasnya tersebut tidak mampu memadamkan api panas tersebut. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Lempengan-lempengan ini terletak di dalam dasar laut samudera yang menahan lelehan bebatuan panas yang dapat membuat laut meluap-luap. Akan tetapi banyaknya air di lautan dapat meredam panasnya bara yang memiliki suhu panas tinggi ini lebih dari 10.000 Celcius. Menguap dari air laut. Nah, jadi suhu itu masih kurang dengan luasnya lautan, sehingga masih bisa dikatakan seimbang antara api yang dalam laut dan luasnya air di lautan. Ini adalah salah satu
satu di antara banyak fakta-fakta bumi lainnya yang mengejutkan para ilmuwan. Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar laut ini. Dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang api yang ada di dalam dasar laut ini. Berikut adalah kutipan artinya. Demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur, Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanah ada api. Quran surat At-Tur ayat 1-6. Baik, selanjutnya pendekatan tentang otak sebagai pengendali gerak kita. Berikut ada kutipan ayat yang artinya, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 5-6. Ungkapan ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak dalam otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir. Sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun lalu. Jika kita lihat bagian dalam tulang tengkorak di bagian depan kepala, akan kita temukan daerah frontal yang tadi cerebrum, yaitu otak besar. Nah, jelas bahwa ungkapan ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka benar-benar merujuk pada penjelasan di atas. Fakta yang dapat diketahui para ilmuwan selama 60 tahun terakhir ini telah dinyatakan Allah dalam Al-Quran sejak dahulu kala, bahkan sejak 1400 tahun yang lalu. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan-penjelasan lainnya sangat banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Tentang dalam fisika saja kita ketahui tentang relativitas waktu. Nah, dalam fisika, Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Masya Allah ya. Di antaranya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47, surat As-Sajdah ayat 5, dan Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Berikut ada kutipan surat, dan ini adalah artinya. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Kutipan lain, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang
kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran As-Sajdah ayat 5. Beberapa ayat Al-Quran lainnya menjelaskan manusia terkadang merasakan waktu secara berbeda ya. Waktu yang singkat dapat terasa lama dan begitu pula sebaliknya. Nah, mungkin untuk semua penjelasan yang tadi kita maknai bahwa semua yang telah Allah ciptakan, yang sudah kita percayai bersama, itu memiliki makna tersendiri dan memiliki arti tersendiri yang dapat kita peroleh hasil atau maknanya dan dapat kita tafakuri bersama tentang semua yang Allah ciptakan dan yang telah kita lakukan itu adalah kehendak dari Allah dan sudah ada pemahaman-pemahaman dan hukum-hukumnya dalam Al-Quran dan fikih seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah makna. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.